masing-masing kita live. Oke, itu kita live. Udah. Ya, halo, selamat sore teman-teman sekalian. Selamat bergabung lagi dengan saya dan teman-teman. Kalau kemarin saya beserta dengan beberapa kawan ngobrolin tentang suka duka warung B2 di tengah maraknya intoleransi di Indonesia, maka sore hari ini selama 1 jam saya akan menimbulkan satu topik yang mungkin baru pertama kali didiskusikan di dalam secara online dan terbuka. Yakni kita nanti akan mendiskusikan soal Gus Dur, pusaka, dan bagaimana cara kita memaknainya. Nah, yang menarik adalah selama ini Gus Dur memang dilihat atau dicitrakan dalam perspektif yang jauh dari kesan pusaka, jimat dan lain sebagainya. Saya juga tidak terlalu percaya Pak Gus Dur juga punya jimat, pusaka dan lain sebagainya itu. Nah, tetapi kemudian ketika saya berinteraksi dengan banyak teman di Ciganjur, kemudian saya mendapatkan informasi bahwa Gus Dur juga, saya tidak tahu, memiliki berbagai macam pusaka. Nah, kita nanti akan mendiskusikan dengan orang-orang yang menurut saya adalah the chosen people, orang-orang yang terpilih, seperti bangsa Israel begitu ya. Orang-orang yang terpilih. Ada Pak Oto Wahyudi. Selamat sore Pak Oto, Ketua Selamat sore. Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Ada juga Mbak Gita Pragati. Halo Mbak. Halo. Kalau pengen dilihat nasibnya, silakan ke dia untuk bertarot dia. Yang selanjutnya saya akan sapa Pak Yohanes Somawiharja. Sehari-harinya adalah kolektor barang antik, lalu nyambi jadi rektor di Universitas Ciputra. Selamat sore Pak Yo, ini rektor saya ini. Dan yang terakhir tentu saja adalah Mas Priyo Sambada, orang yang nanti mari kita kuliti Mas Priyo ini. Kita kuliti bagaimana karena dia adalah yang diserai oleh Ciganjur untuk merawat pusaka-pusaka dari Gus Dur itu. Seperti itu. Kita nanti ngobrolnya nyantai saja, tetapi sebelum nanti kita diskusi, saya akan meminta kepada Mas Oto untuk membuka diskusi ini dengan berdoa, dengan menggunakan penghayat kepercayaan. Silakan Mas Oto. Baik, iki ketimbang campur aku iki ya. Saya akan mencoba, monggo Mas, Mbak. Ini saya panggil Mas sama Mbak aja ini ya. Biar lebih ramah. Mari kita sejenak untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan saya akan memandu doa ini dengan menghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, khususnya saya yang berasal dari warga Sabta Dharma, karena kebetulan saya juga sebagai pengurus pusat Persatuan Warga Sabta Dharma. Baik, monggo Mas dan Mbak, kita sama-sama untuk berdoa. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil, kami semua yang berada di sini sujud kepadamu, dan sekaligus kami mohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan kami, dan kami zakat untuk bertobat tidak melakukan kesalahan-kesalahan kami. Yang Maha Kuasa, kami mohon agar diskusi ini dapat berjalan dengan lancar dan sekaligus membawa berkah kepada
seluruh bangsa dan negara ini. Yang Maha Kuasa, kami mohon ampunilah segala dosa-dosa para pejuang, pahlawan-pahlawan kami, baik pahlawan-pahlawan nasional, pahlawan-pahlawan yang telah gugur, yang telah wafat di dalam membantu saudara-saudara yang terkena wabah COVID-19. Amin. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Matur nuwun. Amin. Terima kasih, Mas Oto atas doa yang sangat luar biasa ini. Nah, sebelum saya akan mengawali diskusi ini, saya kira dengan menunjukkan beberapa foto ya. Nanti Mas Priyo bisa menjelaskan beberapa foto yang berkaitan dengan berkaitan dengan pusaka-pusaka Gus Dur seperti ini. Harusnya sudah masuk ini. Apakah belum masuk ya? Nah, ini adalah gambar-gambar yang saya dapatkan dari dari koleksi Mas Priyo ketika ketika proses ini berlangsung. Mas Priyo bisa kasih penjelasan, ini sebenarnya lagi ngapain ini Mas Priyo? Silakan Mas Priyo. Iya, ini foto-foto ini setahun yang lalu ini kan memang biasa barang-barang itu setiap setahun sekali kita angin-anginkan, kita bersihkan, kita rawat begitu. Nah ini kira-kira dan biasanya itu di bulan Muharram ya, di bulan Suro biasanya. Itu semuanya miliknya Gus Dur, Mas. Iya, jadi kalau boleh saya cerita ya Mas ya, untuk barang-barang. Iya, silakan Mas. Gimana itu ceritanya dapat segitu banyaknya itu? Apa Gus Dur beli atau seperti apa itu? Iya, jadi ini pada dasarnya adalah barang-barang cenderamata sebetulnya ya. Ini semua adalah barang-barang cenderamata pemberian dari orang-orang kepada Gus Dur. Jadi ini Gus Dur tidak ada yang membeli atau mencari atau tidak ada ya. Ini semua pemberian orang. Dan ini kami kumpulkan itu ketika kita kumpulkan itu setelah beliau wafat. Setelah beliau wafat itu jadi ini barang-barang sumbernya ada dari beberapa tempat. Yang pertama di ruang kerja beliau bisa didengar ya saya. Yang pertama bisa. Pertama setelah beliau wafat beberapa tempat kerja beliau kita dulu waktu itu bersama dengan Mbak Alisa ya, dengan Mbak Ira juga. Nah, yang pertama itu ini dari ruang kerja beliau di PBNU. Kemudian ada yang dari ruang kerja beliau di kediaman. Kemudian ada yang di Kalibata. Begitu. Jadi setelah beliau wafat itu kita bersihkan ruangannya. Ya, kami menemukan itu cenderamata itu yang bentuknya sangat bermacam-macam sehingga jadi itu ya sebagian besar adalah benda-benda yang berkaitan dengan budaya ya. Jadi ada keris, kemudian ada tumbak, ada betok, ada cundrik, macam-macam sekali, macam-macam bentuknya, macam-macam sekali, sehingga itu kita kumpulkan karena ini termasuk peninggalan dari barang-barang pribadi beliau ya, dan kita kumpulkan, kita taruh di suatu tempat, kita jaga baik-baik gitu. Nanti insya Allah suatu saat nanti mungkin bisa dipamerkan ke
masyarakat ya, sehingga masyarakat bisa melihat barang-barang itu. Mungkin nanti memang ini keluarga sedang ada rencana, ini wasiatnya Gus Dur juga untuk membuat pusat kajian Islam Asia Tenggara. Rencananya di dekat kediaman beliau sini ada tanah sedikit di situ. Rencana situ kemungkinan insya Allah nanti salah satu bagian dari bangunan itu adalah semacam museum gitu ya. Nah itu barang-barang pribadi beliau. Salah satu yang isinya adalah seperti ini ya. Ya. Jadi itu apa itu Mas? Sumber pertama ya. Sebentar. Sumber pertama itu dari itu tempat-tempat ruang kerja beliau di beberapa tempat itu ya, di PBNU, di kediaman, di Kalibata dan sebagainya. Yang kedua itu juga setelah beliau wafat itu ada beberapa orang yang menghubungi kami itu mengatakan bahwa saya dulu dititipin oleh almarhum Gus Dur untuk menyimpankan ini, saya dititipi katanya bisa keris gitu. Tolong sekarang diambil katanya gitu, karena kalimatnya tuh karena minta pulang gitu katanya, tolong diambil. Saya bilang ya tolong saja bisa diantar ke Ciganjur sini. Aduh kita nggak berani Pak, kita megang aja nggak berani gitu katanya. Nggak tahu kenapa ya sudah, saya bilang Bapak aja nggak berani ngantar, apalagi saya mau ngambil ke sana, saya bilang gitu kan. Tapi ya sudah, bismillah, akhirnya kita ambil dan itu ada beberapa, termasuk yang ini, termasuk yang keris ukuran bumbu ini, termasuk yang orang menghubungi kami, entah bagaimana, katanya itu dulu Gus Dur milik Gus Dur, harus dikembalikan ke itu. Jadi ya begitu kami ambil dan kemudian kami simpan. Iya. Halo Mas. Halo ya. Halo. Iya. Iya. Oke. Sulit nggak Mas waktu mengumpulkan itu ya? Artinya apa? Saya tidak tahu kan, itu dalam tradisi Jawa itu kan bukan sesuatu yang sebatas barang seperti itu kan. Ketika Mas Priyo dan banyak orang misalkan dengan beberapa orang mengumpulkan itu dari ruang kerja Gus Dur, itu sulit atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya pandangan Gus Dur sendiri. Halo. Ya, halo. Sulit apa Mas? Ya, itu sulit nggak mengumpulkan barang-barang itu? Mengumpulkannya. Okay. Artinya ya mengumpulkannya itu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini memang dari cenderamata ini dari beberapa tempat itu tadi. Memang kalau bisa dibilang ini kan juga tidak hanya sekedar benda biasa ya. Artinya apa? Kebanyakan ini benda-benda yang usianya sudah sangat tua. Sehingga tiap benda tentu sudah memiliki sejarah yang sangat panjang. Seperti yang keris-kerisnya itu juga sepuh semua. Ada yang tangguhnya, ada yang Majapahit, ya ada yang Kediri, bahkan ada yang Tuban. Jadi ya kesulitannya ya relatif lah. Mungkin yang harus hati-hati ya dalam perawatannya ini ya, karena memang di samping usianya sudah ratusan tahun, kemudian juga kualitasnya seperti keris dan lain-lain itu bagus. Jadi menurut saya ya perawatan ini harus. Iya. Oke, terima kasih Mas Priyo. Nanti bisa kita sambungnya mungkin ke Pak Oto dulu. Pak Oto, ini kalau kita ngomong yang diomongkan oleh Mas Priyo, sebenarnya Gus Dur ini tidak membeli, tidak meminta, tapi ada orang yang memberikannya. Kalau saya mau memberikan sesuatu yang menurut saya
bernilai medis atau bernilai apa pusakawi yang seperti itu, sebenarnya apa tafsiran Mas Oto menyangkut motif orang itu untuk memberinya? Apakah for protection atau untuk apa sebenarnya? Apa yang bisa Mas Oto lihat dari perspektif teman-teman yang sampean kan yo senengane keris-kerisan Mas, aku kan gak sepiro ngerti. Silakan. Jadi begini, Pak Priyo, memang keris itu sebenarnya merupakan, ada beberapa keris sebenarnya. Ada yang keris yang disebut dengan keris ageman. Ini ada keris souvenir. Ada keris souvenir. Ini yang biasanya dijual oleh orang-orang dan digunakan oleh di pasar-pasar. Kemudian ada lagi keris ageman yang biasanya digunakan untuk para perias pengantin, ya. Sehingga kalau ada seorang pengantin menggunakan keris, pasti dalamnya itu isinya itu bukan, ya, kalau saya menyebut dengan keris-kerisan sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat, ini saya tertarik sekali, ini menarik sekali yang dimiliki oleh Gus Dur. Memang keris ini kalau kita lihat banyak mengandung nilai-nilai yang sifatnya filosofis. Yang pertama, bahwa yang disebut keris itu pasti ada dua macam, terdiri dari dua unsur yang disebut dengan bilah, jadi bilah, dan bilah itu termasuk pesinya yang ada di bawahnya. Kemudian di bawahnya lagi ada lagi yang semuanya itu melambangkan linggo dan yoni. Sehingga orang mengatakan, ada yang sering mengatakan keris manjing warongko. Bukan warongko manjing nang keris, tapi keris manjing warongko. Artinya apa? Bahwa sesuatu keris ini memang banyak yang gunakan. Kemudian keris itu sendiri bisa dilihat dari dua atau dari tiga aspek. Yang pertama, dapur. Kemudian dapurnya itu apa? Apa itu, Mas? Nah, ini nanti saya ceritakan. Dapur itu apa, Pak? Dijelaskan, Pak. Ya, aku disit ala sabar. Dapur itu yang jelas bukan pawon, ya. Bukan dapur. Lah. Ini kan dapurmu lah, si mana Wisan. Kemudian kedua pamor, ketiga itu tangguh. Nah, tangguh itu yang tadi dikatakan oleh Mas Priyo dari Tuban, Kediri, Mojopahit, karena memang berbeda-beda. Keris dari Mojopahit sama keris dari Demak, zaman Islam pertama atau Islam yang pertengahan, itu kerisnya sudah berbeda. Ini. Nah, ya seperti yang ditunjukkan di dalam gambar, ini sebenarnya bukan berasal dari Jawa. Ini. Bukan dari Jawa Timur. Oh, gitu ya, Mas? Ya, bukan dari Jawa Timur. Ini karena apa? Keris ini, jadi keris ini banyak orang yang mengatakan bahwa keris itu adalah sebagai alat pembunuh. Padahal tidak semata-mata keris itu sebagai alat pembunuh. Tetapi keris itu juga bisa dilihat dari tuahnya yang disebut dengan tangguh. Nah, dapur sekarang. Dapurnya itu apa? Misalnya ada orang mengatakan, oh dapurnya ini sengkelat. Maka kalau kita akan berbicara dengan, oh ini sengkelat, oh ini Nogososro. Pasti kalau yang namanya sengkelat, pasti looknya itu, kerisnya itu, enggok-enggokannya, itu 11. Ini yang sudah pasti. Lah Nogososro itu termasuk dapurnya. Jadi bentuk dari sesuatu keris itu apa? Kemudian pamor. Nah, pamor inilah yang kadangkala sering sekali orang berkeyakinan, oh seorang petani misalnya, atau seorang pedagang. Keris yang terbaik adalah keris yang waswita. Waswita itu beras yang tumpah sehingga rezekinya bisa bertumpah ruah. Ini yang kemudian tuahnya. Tuah ini juga dulu pada waktu Hamengkubuwono, ini pada waktu di Jogja terserang oleh satu wabah, epidemi, pagebluk, isuk loro sore mati, maka Hamengkubuwono meminta agar Kanjeng Tunggul Wulung itu dikirap di kota. Ternyata apa? Jogja sembuh dari pagebluk, hilang dari pagebluknya. Kanjeng Tunggul Wulung yang sekarang masih tersimpan di Yogyakarta. Nah, kemudian keris itu juga bisa dilihat dari dua.
dari eksoteris dan esoterisnya. Ini kita jangan terpancang bahwa kita akan mentuhankan, menduakan Tuhan. Kita akan meminta dengan keris, tidak. Iya. Orang sering melihat, oh ini Yoni. Yoni itu sendiri, saya beberapa keris saya, dulu keris saya itu sampai ratusan, saya itu. Orang mengatakan, Yoni ini bisa diambil. Silahkan mengambil Yoninya. Karena Yoni itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, bahwa empu, keris ini dibuat oleh seorang empu. Sebelum dia membuat, dia sudah melakukan satu doa-doa, satu tirakat, ya, satu tirakatan, doa dan meminta kepada Tuhan bahwa saya akan membuat sebuah keris. Kedua, bahan yang digunakan, bahan yang digunakan. Ketiga, pemiliknya siapa? Nah ini yang kisaran-kisaran dari sebuah keris. Satu contoh, kalau kita berbicara masalah jimat, kita banyak sekali orang, saya akan sulapan didik. Orang mengatakan misalnya Mira delima, ya Mira delima. Ya. Kebetulan di sini, ini saya bawa sebuah gelas isi air, ya isi air. Tapi ojo diguyu kita ya, ojo diguyu. Ini ini saya punya batu, satu batu. Ini kalau saya masukkan, ini nanti sebentar lagi air ini akan berubah menjadi merah. Ini tolong bisa di shoot ini. Nah ini mungkin akan terlihat. Ini sebentar lagi akan menjadi merah. Ini orang sering mengatakan dengan ini bisa untuk obat-obatan. Ini sampai berapa gelas dan sebagainya. Padahal sebenarnya ini adalah batu yang masih belum diasah. Nah ini. Ini nanti saya tunjukkan ke Uda. Mas Oto. Mas Oto. Apa namanya? Apa yang bisa sampean tafsirkan ketika Gus Dur ini diberi berbagai jimat-jimat atau pusaka-pusaka ini oleh orang yang kita tidak tahu? Apa sebenarnya? Anda meyakini nggak misalkan Gus Dur selama ini itu quote unquote sakti karena memang dilindungi oleh Gus Dur melalui barang-barang ini? Apakah bisa dimaknai seperti ini? Jadi begini, Gus Dur sebagai seorang orang Jawa asli, ya Gus Dur sebagai seorang orang Jawa asli, dan Gus Dur tidak akan bisa melepaskan dari budaya Jawa. Ini satu. Kemudian bahwa kesaktian dan sebagainya, saya tidak mengatakan bahwa Gus Dur itu adalah seorang yang sakti, boten. Nah, tetapi Gus Dur akan selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan, perlindungan dari Allah. Ini, mengapa? Nah, ini orang tidak akan lepas dari segala sesuatu. Ini yang kalau kita lihat, apakah dari perantaraan, ini dari perantaraan. Tuah-tuah yang ada di dalam pusaka-pusaka Gus Dur, manakala terjadi apa-apa, maka itu akan bisa terlalu. Sehingga keris itu ada yang disebut dengan keris tolak balak. Ini tolak balak. Kemudian ada yang junjung derajat. Nah ini yang sebenarnya kita jangan disebut dengan jangkung. Biasanya ada yang menyebut dengan jangkung. Saya melihat di sini yang terbaik, jadi yang itu ada yang diisi, yang ditempatkan di tempat yang merah itu, Pak Priyo. Monggo Pak Priyo, ini yang merah itu isinya apa ini? Keris yang merah ini, tempatnya yang merah ini. Iya, keris yang merah itu anunya itu duwung ya, duwung keris, agemanya Ladrang. Ya. Kemudian wilayahnya itu Lok ya. Kemudian kalau perkiraan saya tahunnya sekitar Mojopahit itu. Iya. Itu ya. Nah, itu memang yang merah itu ada cerita, itu juga salah satu keris yang ada orang mengatakan bahwa ini Gus Dur titip
tolong diambil sekarang gitu. Nah ini kebetulan waktu itu ada cacil ya. Iya iya. Kebetulan saya Iya itu ramai sekali. Waktu itu ngambil keris itu dan saya ngambil kerisnya agak jauh gitu ya. Jadi sebelum saya bawa ke Ciganjur waktu itu saya pulang ke rumah dulu. Jadi terus saya besoknya baru saya bawa ke Ciganjur. Nah ketika di rumah sampai rumah itu saya lupa kalau karena saya muter-muter gitu ya, lupa kalau ada keris sehingga saya tidur itu keris masih di dalam mobil gitu ya. Nah malam-malam itu ini entah kebetulan atau apa saya tidak tahu. Malam-malam itu saya ngimpi dimarahin orang. Wah, kamu tinggal nonton dewean gitu katanya. saya terbangun jadi ingat, oh iya saya masih ada keris di mobil, buru-buru saya ambil malam itu. Langsung saya masukkan dalam rumah, saya taruh di lemari, baru besoknya saya bawa ke Ciganjur. Yang merah niko, Pak Oke. Nah, jadi betul tahu saya. Menarik sekali. Kemudian saya melihat lagi yang besar ini, itu adalah satu jodoh suami istri ini. Ada dua ini yang sama. Nah, ini mohon maaf ini aku gak keminter nih Mas Ari ya. Jadi aku terus terang izin. Aku ingin jadi ya izin aku ya. Di situ nanti. Mas Oto ditahan dulu ya, dulu karena di situ banyak sekali. Saya akan bergeser ke Pak Yo ya. Pak Yo ini saya tidak tahu ya, tidak ada wajah Jawa, tapi saya nggak tahu kenapa kok suka koleksi keris dan barang antik yang lain. Beliau ini setahu saya Kristen Protestan dan dididik agak lama di Ohio State University. Saya tidak tahu ya, Pak Yo, kalau Pak Yo melihat ini semuanya ini, Pak Yo akan komentar apa gitu kan terkait Gus Dur dan pusakanya ini. Silahkan Pak Yo. Halo Pak Yo. Halo. Kedengeran Pak Yo suaranya. Pak Yo. Saya kok tidak kedengaran nih suaranya. Oh, sorry. Ya. Saya silakan. Oke. Silakan Pak Yo. Iya. Silakan Pak Yo. Silakan Pak Yo. Saya ngomong dari sisi yang berbeda saja Pak. Jadi memang saya suka pada budaya begitu ya, mungkin singkatnya begitu. Nah, terutama ya karena saya tinggal di Jawa, saya merasa sangat dekat gitu dengan budaya Jawa. Nah, salah satu benda budaya yang saya suka itu memang keris gitu ya. Selain juga ada batik, ada wayang gitu, saya juga senang begitu. Nah, tapi keris ini memang mungkin untuk pria punya apa ya? Punya posisi sendiri gitu ya, Mas. Saya kira begitu ya. Jadi kalau saya tidak dari sisi apa tadi yang seperti Pak Oto sampaikan itu ya, sisi bisnisnya begitu. Walaupun ini kebetulan kakek saya ini dulu dari pihak ibu tuh orang Jogja, itu kan orang Tionghoa tapi orang Kejawen gitu. Di Keraton Jogja, di dalam Projo begitu. Sehingga saya memang lihat benda-benda itu dari sejak kecil saya familiar dengan benda-benda itu. Nah, tapi kemudian ya keluarga kita itu kan jadi Kristen begitu ya, dan biasanya barang-barang seperti itu apalagi masuk di dalam ranah beragama yang fundamentalistik, maka benda-benda seperti itu tuh dijauhi gitu. Karena itu kan dianggap apa ya? Dianggap berbahaya begitu ya, dianggap ya mungkin ya teman-teman paham lah ya maksudnya apa begitu. Sehingga waktu itu barang-barang kakek saya itu waktu dia meninggal dikasih ke orang. Kebetulan ayah saya dapat 2 keris begitu untuk apa namanya nih diwariskan gitu, dan ya kami juga di keluarga mengalami hal seperti itu tuh. Kakak saya katanya nih ya, saya belum lahir waktu itu. Kakak saya sakit-sakitan gitu, dan kemudian ada orang pinter yang ngasih tahu bahwa oh itu kamu pasti dikasih sesuatu yang nggak cocok buat kalian gitu. Nah akhirnya kemudian barang itu dikasih ke orang dan itunya hilang gitulah, masalahnya itu hilang. Saya nggak tahu apakah itu karena itu atau tidak tahu. Cuman saya jelas tertarik pada keris itu, saya melihat dari sisi estetikanya begitu ya. Benda itu ya namanya kan itu kan kayak pisau ya.
untuk pria itu sesuatu yang menarik ya. Ini apa ya? Piandel atau apa orang bilang ya. Kan bisa nggak saya gitu. Nah, kemudian tapi ya mau memiliki itu takut begitu ya, karena ada pengalaman di keluarga seperti itu. Sampai satu waktu gitu saya mulai memberanikan lagi setelah ada banyak orang yang meyakinkan saya bahwa sebetulnya benda itu kan tidak harus di apa namanya Anda tidak harus masuk ke wilayah itu begitu. Jadi Anda tidak harus apa namanya masuk wilayah mistis itu ya, kalau asal Anda tidak melakukan kebaktian pada benda itu gitu. Nah, kalau Anda melakukan kebaktian pada benda itu mungkin nanti ada isinya, dia bilang iki botol aqua yang buat sembayang sambil dino ya lama-lama ini isi nih katanya begitu. Jadi saya akhirnya memiliki benda-benda itu sebagai sekali lagi benda budaya ya. Jadi karena ada dua aspek kalau buat saya yang saya sukai. Yang pertama sisi estetikanya. Jadi pada waktu orang mengerjakan itu kan orang mengerjakan dengan ya orang Jawa ini kan luar biasa sekali ya. Kalau bikin sesuatu itu pasti dipikirin detail sekali begitu. Bapak Ibu sekalian kalau pergi ke Thailand misalnya, lihat bangunan-bangunan apa ya istana di Thailand itu kan luar biasa ya, agung gitu, besar gitu ya. Tapi kalau didekati detailnya ya nggak terlalu begitu kasar. Tapi kalau di Jawa itu barang-barangnya itu tidak segede di Thailand misalnya, tetapi waduh, orang ngerjakannya itu luar biasa. Saya nggak tahu di antara bapak-bapak ada yang pernah memperhatikan nggak kalau apa namanya yang punya wayang ya, wayang kulit yang kelas 1 gitu. Coba perhatikan teliti bagaimana tatahannya. Itu gila loh, orang bisa natah seperti itu tuh luar biasa loh. Iya. Itu tata dan sungging ya Pak ya. Tata dan sungging ya. Betul. Seperti juga batik. Batik itu yang titikannya halus begitu tuh ya cuman orang Jawa yang bisa bikin itu. Jadi saya kira itu memang kelebihan dari Jawa di situ ya. Saya kira di situ terletak keagungannya itu ya. Detail, ada artinya begitu. Itu yang tadi Pak Otto sebagian sudah singgung ya. Jadi keris itu pada akhirnya ya dari pertama itu sisi estetikanya. Jadi kalau dilihat itu cantik memang. Ininya yang namanya pamor itu ya. Itu kan marblingnya. Itu kan keris itu kebanyakan campuran antara baja dan kemudian juga nikel. Nah itu nikelnya itu kemudian diulet begitu ya sehingga kemudian nanti akhirnya bisa dimunculkan dalam bentuk pamor. Nah itu pamornya itu kemudian dibikin macam-macam oleh para empu, itu luar biasa sekali saya, gitu ya, dengan dikasih nama, masing-masing dikasih nama. Saya juga waktu makin lama makin belajar keris, saya juga baru makin kagum gitu ya. Kalau keris itu kan ada yang lurus, ada yang berkelok gitu ya. Kalau yang lurus itu dapurnya itu ada yang dipakemkan tuh ada 380. Itu masing-masing ada namanya. Oh, begitu ya. Lurus kemudian ada itunya ya, yang di bawah itu di sor-sorannya itu ada rician namanya, ada lambe gajah, kembang kacang, macam-macam begitu, ada gereneng. Itu ada kira-kira belasan ya, 16 kalau nggak salah. Itu tidak semua keris punya segalanya. Tapi kalau dikombinasikan itu punya nama gitu ya. Nah, kalau keris yang lo itu dari 3 sampai 13. Itu ada 440 pakemnya itu. Jadi ada namanya, ada Pandowo Cinarito, ada namanya macam-macam begitu. Nah, itu kemudian bisa jadi gini, sebetulnya seorang empu yang benar itu pada akhirnya dia akan juga menguasai sastra menurut saya. Jadi keris itu pada akhirnya bukan lagi sekedar alat membunuh, bukan seperti itu malahan. Saya kira sebagai alat untuk membunuh dan sebagainya tidak terlalu efektif lagi, gitu ya, dibandingkan dengan pedang dan lain-lain. Tetapi keris itu menjadi piandel. Keris itu adalah disebut sebagai ceremonial dagger. Makanya dikasih emas, ditatah dan sebagainya yang cantik begitu ya. Dan kemudian akhirnya menjadi menjadi doa dan harapan, Pak, gitu ya. Baik ya bagi yang punya maupun kepada keris itu diberikan. Ini contoh nih, saya ini muridnya Gus Hidayat nih, saya mudah-mudahan Gus Hidayat pas lagi lihat juga nih acara ini nih.
Jadi biasanya itu suka kedatangan banyak tamu asing begitu ya. Nah ini satu ide kita daripada dikadik-badik terus di keris saja begitu. Nah kemudian sama Gus Hidayat diberikan keris itu yang namanya adalah Pendowo Lare namanya. Jadi karena ada loknya 5, kemudian ada riciannya tertentu itu namanya Pendowo Lare. Terus kemudian pamornya itu namanya ular lulut namanya, gitu ya. Itu ada bentuk tertentu yang menyebabkan namanya ular. Nah itu waktu diberikan kepada sang duta besar, itu sambil saya ceritakan. Soalnya kalau nggak diceritakan nanti nggak ada meaningnya itu. Jadi saya ceritakan kepada duta besar bahwa ini adalah Japanese model dagger, ini adalah dibikin dengan cara Damaskus begitu ya, teknik Damaskus sehingga bisa menghasilkan garis-garis, dan ini namanya Pendowo Lare. Itu mengingatkan kita pada waktu Pendawa pada waktu masih muda. Waktu masih muda mereka kan diusir dari istananya itu ya karena kalah judi. Itu merupakan penderitaan sebetulnya atau struggle, kerja keras dan sebagainya. Tapi kemudian pamornya itu namanya ular lulut, ular yang sudah dijinakkan. Kesulitan yang berhasil diatasi. Sehingga dengan memberikan keris ini kepada sang duta besar, itu sebetulnya kita sedang menyampaikan sebuah harapan atau doa kepada sang duta besar. Semoga semua kerja keras dari sang duta besar ini itu semuanya bisa mengatasi semua kesulitan-kesulitannya, begitu ya. Nah ini kan luar biasa. Dan saya kira ini salah satunya yang bilang dari keris. Jadi keris itu sebagai simbol untuk simbol doa untuk dan pengharapan, pengharapan dan kemudian doa dan pengharapan. Ini terima kasih Pak Yo atas cara pandang yang melengkapi, cara pandang yang melengkapi dari perspektif yang tadi sudah masuk. Pak Mas Priyo, ini kan tidak hanya keris itu. Saya lihat ada misalnya ada kotang untuk kusumo setahu saya, karena saya juga pernah lihat di situ. Terus kemudian ada tongkat, ada yang lain seperti itu. Bisakah kemudian diceritakan sebenarnya koleksi apa saja yang ada di dalam rumah Ciganjur itu, Mas Priyo? Silakan. Iya, jadi memang cenderamata ini saya mengatakannya cenderamata karena ini pemberian dari orang-orang. Memang sangat bermacam-macam bentuknya, sangat bermacam-macam bentuknya. Hanya persamaannya satu, bahwa barang-barang itu memang selalu terkesan ini sebagai bentuk penghormatan gitu ya terhadap orang yang diberikan ini. Dalam hal ini Gus Dur ya. Jadi macam-macam, misalnya ada tongkat komando, ada keris, cuntrik, tumbak, kemudian juga ada beberapa tongkat-tongkat yang pemberian orang juga. Ini kebetulan yang tengah itu yang bisa dilihat di foto, yang panjang itu yang paling sering dipakai beliau itu yang itu. Bahkan ada barang-barang yang selama ini saya hanya dengar dari semacam mitos gitu ya, legenda atau apa ya. Itu ada seperti itu tadi bentuknya seperti jubah atau orang bilang yang selama ini orang mengatakan untuk kusumo, macam-macam sekali. Kemudian juga batu-batu baik itu batu mustika maupun batu-batu yang berbentuk macam-macam bentuk itu. Tapi memang semua kesannya bahwa itu bukan barang-barang yang sehari-hari bisa kita temukan dalam kehidupan ini gitu ya. Jadi kita semua perlakukan sama, kita rawat, kita setahun sekali kita bersihkan gitu. Ya itu deh, kalau bentuknya kembali lagi menjawab bentuknya apa, macam-macam sekali Mas, macam-macam sekali gitu. Jadi ya itu nanti suatu saat insya Allah nanti orang-orang bisa, masyarakat bisa melihat. Dan juga satu hal lagi, di dalam ruangan khusus ini ada satu benda yang amat sangat istimewa.
itu yaitu apa itu, Mas? Anunya apa, nisannya Gus Dur yang dari Jombang. Kan sekarang pakai batu apa? Itu, ya kan? Nisan, Mas, nisan makom. Apa, Mas? Oh, batu nisan. Batu nisan. Iya, itu kan ganti ya. Nisan. Iya, yang batu nisan ini ya. Iya, sekarang itu, kan dipakai anu batu hijau itu. Nah, sebelum batu hijau itu kan ada patoknya ya, dan nisan. Iya. Nah, itu juga waktu sudah diganti itu. Itu gimana bawanya, Mas? Nah, itu dia waktu itu kan setelah itu waktu itu kan dengan keluarga Gus Dur semua ya, lengkap dari Ibu Nyai sampai putri-putri semua ada. Waktu peresmian itu patok itu dicabut oleh keluarga, kemudian kita bawa ke Jakarta gitu kan. Ya sudah, saya bawa, kemudian saya bungkus saya bungkus kain, saya bungkus koran, naik pesawat kita. Nah, saya tidak berani memasukkan nisan, saya nggak berani masukkan nisan ini ke bagasi ya. Di samping takut di samping takut pecah juga kok rasanya kurang menghormati begitu ya. Sehingga itu saya bawa ke kabin. Ya, Pak, kabin saya dekap gitulah. Di airport Juanda itu kan lewat X-ray itu. Kemudian masuk dikeluarin lagi. Saya dipanggil detektor metal X-ray itu. Saya Pak, ini gitu kan, dengan agak membentak begitu. Ini orang bawaannya macam-macam banget ini kan. Batu nisan, Pak, saya bilang gitu. Batu nisan, coba buka. Saya buka begitu, terus tangannya ya sambil mereka gitu. Batu nisan. Di sana iya nisan makam, Pak, saya bilang di sana. Oh iya. Siapa? Pak, Gus Dur. Tangannya gitu. Oh. Jadi supaya gitu. Naik pesawat itu, kemudian kita bungkus kembali, terus masuk ke kabin, saya pangku begitu sampai di Jakarta. Ini kita simpan di sini bersama dengan barang-barang pribadi beliau yang itu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mas Priyo. Saya kira pengalaman-pengalaman itu semakin mewarnai dan memperkaya itu. Itu saya melihat ada foto tongkat yang seringkali dibawa oleh Gus Dur gitu kan. Kalau kita merujuk pada yang tengah yang tafsirnya paling panjang gitu. Pak Yo misalkan, bisa jadi itu adalah merupakan doa seperti itu. Itu enggak ini ya, Mas Priyo, itu enggak tahu ada datanya enggak? Itu tongkat itu diberi siapa atau siapa, terus kemudian kapan gitu? Ada serah terimanya, ada surat ekspedisinya begitu atau bagaimana? Enggak ada ya, Mas? Enggak ada, Mas. Enggak ada rekodnya. Enggak ada. Iya. Sampai nanya. Rekodnya seperti itu. Enggak ada. Jadi 99% saya tidak tahu sumbernya dari mana. Siapa yang memberi atau dari mana, saya nggak tahu. Ya. Jadi ini posisinya seperti kira-kira ya mungkin adalah seperti surga dan neraka kan, belum ada yang mengkonfirmasi, tapi kita diminta untuk percaya seperti itu. Terima kasih, Mas Priyo. Mbak Gita ini kan kemarin pernah lihat ya seperti itu. Apa yang Mbak Gita rasakan dan Mbak Gita bisa peroleh dari pengalaman selama melihat koleksi-koleksi ini? Apa yang ada dalam pikiran Mbak Gita? Silakan, Mbak. Ya, sebelumnya terima kasih ya, Matur nuwun Mas Priyo yang waktu itu sudah mengajak ikut menyertakan saya untuk mirsani ya. Masuk ke kamar-kamar tempat di mana pusaka-pusakanya Gus Dur disimpan. Kalau saya waktu itu dari yang Mas Priyo jelaskan, terus saya lihat sendiri itu perhatian saya banyak kesedot ke tadi keris yang Pak Oto bilang suami istri itu ya Pak ya? Besar ya? Iya, itu keris yang besar itu. Iya.
saya waktu itu tidak berpikir itu pasangan suami istri, keris itu ya. Cuman dari apa yang saya rasain ketika melihat itu, waktu itu juga pas masuk, nggak tahu gimana saya secara refleks, ya assalamualaikum, kulon nuwun, terus saya sempat membaca Al-Fatihah, kemudian yang besar mungkin ya Pak Oto, saya nggak tahu gimana mengklasifikasikan energinya. Tapi di antara dua keris itu ada salah satu memang yang energinya lebih besar. Apakah itu energi yang pengantin laki-lakinya atau bagaimana, itu saya kurang paham. Ya, tapi ketika saya masuk ke kamar itu, terus terang perhatian dan energi saya banyak terpusat ke pasangan keris itu. Terus juga ke apa itu, ada yang yang nisan tadi itu juga dibungkus dengan kain kafan kan ya Mas ya? Kalau tidak salah. Iya, itu yang di rak atas itu. Ya. Itu nuwun sewu nggih. Nuwun sewu. Saya tidak tahu kalau waktu itu dengan Mas Aan, Mas Priyo atau Mas Triyono itu. Iya. Tapi itu bau harum. Bau harumnya itu apa ya? Gimana Pak? Ya. Bau harum dari lemari yang dibuka Mas Priyo, yang isinya itu tadi foto yang tadi, yang isinya juga ada batu nisan itu yang dibungkus kafan itu, ada waktu itu ada bau harum yang saya menduganya datang dari nisan itu. Kita nggak gitu ya Mbak. Ya. Itu mungkin berkaitan dengan mungkin pemilik batu nisan itu memang seseorang yang bisa kita tahulah Mbah Wali Gus Dur itu seperti apa orangnya gitu loh. Oke. Saya kira memang ini kita mencoba mungkin, untuk membekas harumnya pada barang-barang peninggalannya. Oke. Terima kasih Mbak Gita. Saya kira kita sedang mendiskusikan soal Gus Dur, pusaka, dan juga bagaimana kita memaknainya. Tadi ada yang bertanya dari siapa ini? Ini adik saya ini. Dia mencoba untuk tongkat itu secara filosofisnya memiliki makna apa ya? Kalau keris kan memang sebelumnya adalah senjata perang dengan ukiran yang tertera. Oke, mungkin bisa dikan. Nanti saya akan minta orang untuk berusaha menjelaskan soal ini. Tapi ada satu teman, salah satu pendeta dari GPIB, penting untuk bersama-sama bergabung dengan kita, Pendeta Michael. Halo Pak Pendeta Michael, apa kabar? Halo, iya, baik. Halo, iya. Baik Gus, Gus. Ya, baik. Mas. Saya GPIB Horeb, Jakarta. Oke, silakan Pak Pendeta. Iya, silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Salam untuk kita semuanya. Waalaikumsalam. Senang juga mendengarkan pengenalan akan Gus Dur dan juga pusaka-pusakanya. Menarik bagi saya. Gus Dur yang kita ketahui kan Presiden RI gitu. Banyak dikagumi oleh beberapa orang. Baik juga belahan dunia, orang-orang lainnya juga tahu gitu kehebatan Gus Dur bagaimana memimpin. Dan saya melihat dari beberapa narasumber yang menjelaskan sangat menarik, bagi saya sangat menarik gitu. Yang jadi pertanyaan bagi saya adalah pusaka Gus Dur ini apakah memang murni Gus Dur, apakah itu dari Gus Dur atau memang turun-temurun dari, apakah itu ada dari nenek moyangnya atau keluarga lainnya begitu. Itu saja sih yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Michael seperti itu. Oke, nanti silakan bisa bisa dikomentari oleh banyak
teman-teman narasumber. Tongkat ini maknanya apa? Pak Yo, Mas Oto mungkin bisa menambahkan sebelum Mas Priyo. Yang masalah tongkat, mana tadi tongkat ini yang tongkat. Iya. Jadi tongkat ini ya. Filosofinya apa? Apakah itu simbol dari ketidakmampuan, kelemahan seperti itu? Bukan. Jadi nilai filosofis dari tongkat ini adalah sebagai satu alat bantu. Alat bantu sekaligus sebagai satu alat, apa kalau orang Jawa mengatakan ini tameng. Oleh karenanya tongkat itu bahasa Jawanya adalah teken. Nah, teken ini sebenarnya apa itu, Mas? Ya tongkat itu, teken itu tongkat. Jadi bahasa Jawanya tongkat itu kan teken. Dan kalau saya melihat bahwa tongkat ini mempunyai satu nilai-nilai filosofis di samping sebagai satu alat bantu, sekaligus sebagai satu alat untuk pelindung diri. Ya. Ini yang ada dua unsur, Oleh karenanya, tongkat yang baik itu pasti akan dibuat seperti tongkat-tongkatnya Gus Dur. Itu tidak ada yang semuanya, kalau saya melihat dari gambar tadi itu, saya yakin bahwa ini adalah semua dari galih kayu. Ada yang dari kayu stigi, kemudian ada saya melihat lagi ada dari galih. Nah, ada dari galih asem. Ini semuanya, ini jarang sekali orang akan bisa memiliki tongkat-tongkat ini. Karena apa? Memang tongkat-tongkat ini adalah satu tongkat. Jadi kalau misalnya, kalau saya katakan tongkat dari kayu jati, ini sebagai satu hiasan, hanya sebagai alat bantu untuk berjalan. Ini. Tetapi tongkat-tongkatnya yang dimiliki, tongkat-tongkat yang bersifat mempunyai tuah, ini bisa juga sebagai satu alat pelindung diri. Ini yang kemudian saya juga ingin menambahkan dari Mas Priyo tadi, keris yang dari Mojopahit. Memang keris Mojopahit, Mas Aan, ya keris Mojopahit, ini tingkat pembuatannya yang terumit, ya yang terumit. Jadi kita tahu. Itu, Pak? Nah, ini tongkatnya, keris itu terdiri dari yang disebut dengan besi. Kemudian ada pamor, ada dari baja. Ya. Setelah dipanasi, setelah dipanasi, dilipat, kemudian panasi lagi, diperpanjang, dilipat lagi. Kalau keris Majapahit itu perkiraan lipatannya mencapai 2048 lipatan. Sedangkan keris dari Pajang atau keris dari Mataram itu lipatannya hanya kisaran 128 sampai 256 lipatan. Jadi sangat rumit sekali. Yang lebih rumit lagi adalah dari tangguknya dari Sedayu. Sedayu ini lipatannya mencapai. Dari mana, Mas? Sedayu. Dari Sedayu, itu juga dari daerah Tuban, dan Gus Dur juga memiliki. Ini. Itu lipatannya mencapai 4096 lipatan. Kok tahu sampean, Mas? Nah, ini kok tahu ya panjang ini jenenge wong nek seneng bergelut yang ini iki. Gak nek gelut, tapi bergelut. Karena apa? Saya menghargai jasa-jasa para empu-empu dahulu. Jadi benar-benar budaya adiluhung itu di sini. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Pak Yo. Nah, kembali saya kepada tongkat. Jadi tongkat ini nilai filosofisnya ada dua. Satu sebagai satu alat bantu, dua sebagai satu alat pelindung diri. Ada dua. Kemudian nanti ada lagi keris yang sifatnya miring. Miring ini juga jadi tidak lurus, tapi miring. Dan kadang-kadang keris itu juga ada yang berkelok-kelok. Ini ada yang, itu maknanya juga sudah berbeda-beda. Ini. Bahwa keris yang berkelok-kelok, ini menandakan bahwa manusia di dalam hidupnya itu tidak selalu akan bisa selalu berjalan lurus. Tetapi pada suatu ujung bahwa nanti pada suatu saat kita itu akan semakin mengarah ke atas dan lurus ke atas. Artinya apa? Bahwa kita sudah semakin benar-benar memanai akan adanya Tuhan. Jadi kita istilahnya kalau di dalam Jawa manunggaling kawula lan Gusti. Ini sudah di atas.
Tetapi selama di sini ini pasti banyak godaan. Jadi manusia itu tidak akan lepas dari satu godaan-godaan. Ini nilai-nilai filosofi. Jadi kalau kita melihat ini bahwa maksudnya maknanya ilingo nanggone asal usulmu. Nah, sangkan paraning dumadi bahwa nanti pada nanti akan menuju ke titik ujung yang sana, ya, ke ujung yang sana, dan kamu akan menemui siapa sebenarnya dirimu. Ini oleh karenanya ciri-ciri bahwa saya sangat salut kepada Gus Dur. Saya katakan bahwa Gus Dur itu adalah seorang wali. Tidak hanya sebagai seorang guru bangsa, tapi sebagai seorang wali yang benar-benar wali yang sifatnya milenial. Ucapan-ucapan Gus Dur tidak akan bisa diterima ketika itu juga. Tidak akan bisa diterjemahkan. Tetapi nanti pada satu saat pasti akan, oh iya, tiba-tiba Gus Dur koyok ngini, tiba-tiba lo koyok ngini. Ini yang sebenarnya terjadi, Mas Aan. Jadi itu beberapa hal. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Oto. Ini kita apa namanya? Ini ya. Iya. Yang di gelas ini ya. Mas Oto ditahan dulu, karena waktunya sudah juga mau habis. Saya persilahkan kepada juga closing statement untuk Pak Yo. Sebenarnya bagaimana kita mesti harus menyikapi pusaka-pusaka atau benda-benda antik di tengah kebinekaan seperti ini, apa yang harus dilakukan, sikap ideal seperti apa begitu. Silakan Pak Yo. Ya, saya biasanya kalau orang main keris istilahnya ya, itu kan selalu mencari keris-keris tua begitu. Saya ini sebenarnya baliknya ini. Saya justru kebanyakan koleksi keris-keris yang baru. Kamartikan itu namanya keris kamartikan istilahnya. Kamartikan, betul Pak. Dan itu bagus-bagus sekali, terutama yang bikinannya teman-teman dari Sumeneb gitu ya, itu luar biasa. Kenapa kok saya memilih demikian? Saya menghargai pilihan orang-orang ya Pak. Tapi kenapa kok saya memilih demikian? Karena saya ingin menghidupkan perekonomian keris ini sebetulnya. Kalau orang cuma main keris lama, ini intinya tidak akan hidup. Ada satu fakta yang menarik sebetulnya bahwa di Sumeneb ini ada tiga desa, yaitu Aing Tong Tong, Saronggi, dan Bluto ini. Itu ada lebih dari 700 pengrajin keris sebenarnya di sana. Itu adalah pusat keris yang terbesar di dunia. Itu sebetulnya ada di sana. Itu luar biasa. Rekan-rekan di sana sangat luar biasa. Kerisnya luar biasa. Orang biasanya mikir kalau keris Jawa itu pasti Jogja atau Solo, tapi enggak, sebetulnya Sumeneb itu tempatnya itu. Biasanya kalau orang-orang yang main keris biasanya tahu ini tempatnya itu di Sumeneb gitu ya. Dan mereka buatannya luar biasa. Saya ingin menghidupkan itu dan ingin menghidupkan itu sebagai sumber sebagai benda budaya sebetulnya. Nah, oleh sebab itu karena memang pengennya juga menjangkau anak-anak muda, maka saya lebih ingin main di dua ranah tadi ya Pak. Jadi memang tadi ada kalau saya main di estetikanya, jadi memang harus cantik kerisnya itu. Kemudian yang kedua itu namanya garapnya itu harus bagus. Kemudian yang kedua itu adalah makna filosofisnya tadi itu. Dan malah makna filosofisnya itu kalau kita suka baca itu punya ada begitu ya. Sebenarnya pengen juga agar teman-teman di Sumeneb sana juga anak-anaknya selain belajar metalurgi, mereka juga belajar kesusastraan Jawa begitu. Baca serat sendiri, itu karena ada di situ ya. Meaning itu ada di situ. Dan meaning itu di-crafted gitu ya, di-crafted bersama dengan kerisnya. Sehingga keris itu bukan hanya indah kelihatan bentuknya saja, tapi sebenarnya dia punya makna filosofis yang seperti itu. Nah, ini menurut saya harusnya akan meningkatkan nilai kerisnya. Jadi bayangan saya, impian saya ke depan itu nanti kita akan menghasilkan keris-keris yang cantik, tapi disertai dengan sebuah manual, yaitu tentang artinya apa begitu ya. Kenapa kok ini dibikin seperti ini? Ada harapan apa dan doa apa sebetulnya yang terkandung di dalam keris ini? Ini bayangan saya. Jadi ada knowledge-nya gitu Pak itu betul. Itu Pak. Oke. Terima kasih Pak Yo. Ya. Nanti Pak kita closing statement-nya seperti apa yang sikap ideal gitu kan
kita sebagai bangsa Indonesia menyangkut Gus Dur dan pusakanya ini, kan? Ya. Kalau saya berangkat dari dialog yang Mas Aan bikin ini ya, kita memaknai Gus Dur dan pusaka-pusakanya. Saya pikir dialog-dialog seperti ini, Mas, yang berkaitan dengan benda-benda sejarah, benda-benda budaya, itu harus mulai dibikin banyak ya, Mas ya. Karena ternyata saya kalau ngomongin benda pusaka memang baru banget lah, ya masih aduh enggak. Saya juga masih tanya sana sini, cari tahu gitu. Tapi tadi saya mendengar penjelasan Pak Oto itu bahwa dari benda-benda pusaka kita bisa melihat bagaimana para leluhur, para pendahulu-pendahulu kita dengan estetika yang seni yang tinggi itu membuat sebuah benda yang penuh filosofi, penuh makna gitu loh, penuh petuah, petunjuk seperti itu. Dan saya pikir dialog-dialog yang membahas tentang benda-benda pusaka, benda-benda sejarah, benda-benda budaya itu udah harus mulai dibanyakin ya, untuk yang sasarannya kepada anak-anak muda, anak-anak sekarang lah gitu, supaya mereka lebih bisa mengenal akar, lebih bisa mengenal jati dirinya sebagai bangsa yang berbudaya tinggi sekali. Oke. Itu dari saya. Terima kasih Mbak Gita. Mungkin yang terakhir adalah Mas Priyo. Tadi saya kira ini juga penting ya, bagaimana nanti Mas Priyo yang dengan keluarga Ciganjur akan mencoba membuat sebuah museum untuk Southeast Asia menyangkut Gus Dur dan pusakanya. Gagasan Pak Yu soal melakukan equipment tidak hanya soal mistis tapi juga knowledge soal estetika dan lain sebagainya seperti itu. Sembari menjawab soal ini juga, silakan Mas Priyo. Halo, ya. Halo Mas Priyo. Ya. Iya. Oh saya. Ya. Silakan Mas. Sorry agak putus-putus. Iya. Ya kalau saya pribadi hanya berharap ini ya, konteksnya dengan koleksi Gus Dur ini, saya berharap ini nanti bisa suatu saat masyarakat bisa menyaksikan, sehingga ini bisa menjadi sarana untuk lebih mengenal Gus Dur secara lebih utuh, terutama anak-anak muda ya, dan pada gilirannya supaya mereka bisa lebih meneladani dari Mahfudlah kayak Haji Abdurrahman Wahid itu. Nah, cuman harapan saya sekarang yang sering menjadi yang mengusik pikiran saya itu tadi, sebagian besar barang itu, cenderamata itu kami tidak tahu sejarahnya dari siapa dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang mohon doakan kami untuk saya bisa menelusuri itu satu persatu, mulai sedikit demi sedikit. Saya awali dari mengidentifikasi dulu barang itu apa, kemudian kalau misalkan ini keris ini ya dari keris tangguhnya apa, kemudian warangkonya apa dan seterusnya, dari identifikasi barangnya itu sendiri. Nah, setelah itu baru mungkin kalau bisa ditelusur sejarahnya. Nah, mungkin dari sini tadi kalau ada pemirsa yang melihat, itu dari dulu hadiah dari saya misalkan begitu. Bisa. Ini karena penting ya, barang koleksi itu untuk jelas identifikasinya itu penting, apalagi nanti kalau itu akan kita taruh dalam riwayatnya jelas seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Mas Priyo. Terima kasih sama-sama. Oke, terima kasih Mas Priyo. Kita sudah ada di penghujung acara. Saya kira saya tidak tahu, tetapi diskusi kita pada sore hari ini memberikan berbagai macam perspektif dan juga penambahan. Misalkan nanti Mas Priyo bisa mempertimbangkan bagaimana keris ini tidak hanya soal mistis, tapi juga seperti yang dikatakan Pak Yu dan juga ditambahkan oleh Mas Oto dan juga Mbak Gita, bagaimana nguri-nguri sejarah yang memang menjadi identitas diri kita
ini perlu dirawat dengan semangat pluralismenya Gus Dur seperti itu. Oke, perjumpaan kita harus. Kalau cerita mistisnya nanti kalau kita ketemu ngobrol biasa aja. Oke. Kapan Mas? Mas. Ya, kita nanti akan coba ya kalau COVID sudah sudah bisa agak jinak seperti itu. Baik teman-teman, kita harus akhiri karena sudah lebih dari 1 jam. Kalau tadi Mas Oko, Mas, nanti kalau saya komunikasinya berlanjut sama Pak Oto, nggak apa-apa ya? Oh silakan. Oke, silakan. Silakan. Iya. Oke. Ya mungkin kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Aku ya dia jari tarot ya. Tuh siapa? Oke. Nanti juga bisa kita mengundang Pak Ayu untuk memberikan keris dari perspektif yang lain. Pak Ayu, bolehkah minta barokah doa menutup penting ini dengan dengan doa menurut agama yang diyakini oleh Pak Ayu. Monggo Pak Ayu, silakan. Ya, makasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan kepada kami semua. Amin. Bahwa pada kondisi COVID-19 ini kami semuanya masih dalam perlindungan Tuhan. Amin. Terima kasih juga bahwa dalam situasi seperti ini kami juga masih bisa melakukan kontak-kontak dengan rekan-rekan kami dan melakukan sebuah pembicaraan dengan topik yang bermakna. Kiranya ini semuanya bisa menjadi berkat bagi siapapun yang mendengar. Kami juga ingin berdoa Tuhan agar Engkau menyelamatkan bangsa kami ini dari pandemi ini. Tolonglah Tuhan, Engkau memberikan bantuan kepada orang-orang yang menderita pada masa-masa ini ya Tuhan, yang menjadi kekurangan penghasilan, tidak memiliki makanan dan sebagainya. Tuhan, Engkau juga boleh melengkapi kami semua, bisa menjadi saluran berkat Tuhan bagi rekan-rekan kami itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yu, Mas Oto, Mas Priyo dan juga Pak Yu. Jangan lupa untuk berbahagia. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Terima kasih juga. Ya, terima kasih. Selamat berbuka. Terima kasih. Teman-teman sekalian, terima kasih atas bersamaannya dalam diskusi kita mendiskusikan soal pemaknaan Gus Dur dan pusaka-pusakanya. Mohon maaf jika ada yang belum pesannya di Facebook belum tersampaikan di layar ini. Saya kira semangat kita sama, bagaimana dalam situasi yang kita berjauhan tetapi kita masih tetap bisa mempelajari banyak hal, termasuk mempelajari tradisi dari berbagai kebudayaan kita. Dalam hal ini adalah kita belajar dari pusaka-pusaka Gus Dur itu sendiri. Saya berharap kita nanti akan juga bisa bertemu dalam diskusi dengan topik yang berbeda-beda, yang saya tahu ini nanti pasti akan menarik bagi kita semuanya. Terima kasih, jaga diri Anda baik-baik. Sayangi siapapun yang Anda sayangi dan jangan lupa untuk berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada orang yang membenci Anda sekalipun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.